Kebangkitan Bangsa atau PKB memantapkan langkahnya untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan dan juga Partai Nasdem mendukung pencapresan Joko Widodo. Apakah PKB sudah siap dan konsisten akan berkoalisi tanpa syarat dan tidak mengharapkan bagi-bagi kursi kelak di kabinet jika Jokowi berhasil duduk sebagai presiden? Kami akan membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Metro TV sore hari ini. Ada Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Mas Helmy Faisal Zaini. Selamat sore. Selamat sore, Mas Bayu. Apa kabar? Ya, alhamdulillah. Ya, sudah resmikah memang koalisi dengan PDI Perjuangan dan juga Nasdem di atas kertas atau hanya baru lisan dari Caimin kemarin di Jombang? Ya, jadi Pak Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum PKB kemarin telah menyampaikan kepada Pleno Dewan Syuro di Jombang, persisnya adalah di pesantren Pacul Goang. Ya. Ketemu langsung dengan Pak Kiai Haji Abdul Aziz Mansur selaku Ketua Dewan Syuro, menyampaikan berbagai macam perkembangan dan berakhir pada satu kesimpulan di mana Ketua Dewan Syuro kemudian telah memberikan mandat penuh kepada Pak Muhaimin Iskandar. Lampu hijau. Ya, dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini Partai Kebangkitan Bangsa mengusung Pak Joko Widodo sebagai Capres 2014-2019. Dan itu sudah resmi? Ya. Saja memang apakah nantinya juga akan tertuang dalam kontrak tertulis di atas kertas dengan sejumlah poin-poin penting di isinya nanti? Saya kira apa yang tadi disampaikan oleh Pak Muhaimin bahwa kerjasama ya, karena Bu Mega juga bersepakat tidak mengatakan ini sebagai koalisi, ya, tetapi dikatakan sebagai kebersamaan. Ya. Maka dalam konteks kerjasama ini adalah kita bersama-sama akan melakukan beberapa terobosan penting untuk melakukan apa yang disebut sebagai mengawal agenda-agenda reformasi politik kita ke depan. Salah satunya adalah agenda yang dibangun bersama oleh PKB bersama dengan Pak Jokowi dan PDIP, mengusung apa yang disebut sebagai melakukan perubahan penting, yaitu mendorong satu kehidupan politik kita yang lebih berkeadaban. Ya. Jadi sistem demokrasi kita yang sekarang ini kita lihat terjadi money politik di berbagai macam lini kehidupan, ini akan sama-sama kita koreksi bersama dalam bentuk mendorong terciptanya satu kehidupan politik yang lebih berkeadaban dan Pancasilais. Kemudian yang kedua adalah kita bersama-sama bahwa Nahdlatul Ulama, kemudian juga PDIP ini yang kita lihat konstituennya banyak masyarakat pedesaan, marginal gitu ya. Kita bersama-sama untuk dalam konteks kerjasama ini kita memperbaiki nasib kehidupan masyarakat Nahdliyin dan kaum marhen ini. Jadi ini adalah konsep kerjasama ideologis. Ya, ideologis dan juga jauh-jauh hari PDI Perjuangan dan Jokowi juga sudah menegaskan koalisi yang nanti akan, kebersamaan yang nanti akan dibangun ini bukan kebersamaan yang berdasarkan bagi-bagi kekuasaan atau bagi-bagi kursi. Tetapi kabarnya PKB juga dari Ketua DPP juga Marwan Jafar, tadi siang saya juga sempat mendengar kabar bahwa PKB tetap akan menyodorkan nama kadernya untuk mengisi kursi di kabinet. Ini bagaimana ini? Apakah bukan ini hanya bentuk ketidakkonsistenan seperti apa yang sudah dijanjikan lebih dahulu oleh Perjuangan? Seperti yang disampaikan oleh Bu Mega, yang juga disampaikan ke Pak Muhaimin Iskandar, bahwa karena kebersamaan ini merupakan kerjasama yang bersifat seluruhnya memiliki dalam konteks ownership ini bersama-sama kita susun, maka tentu dalam pembahasan nanti tentu akan ada pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya di mana kira-kira PKB akan ikut dalam konteks menata kehidupan politik kita ke depan. Jadi dalam konteks itu kita tentu akan melihat nanti kalau memang diminta oleh PDIP untuk mengajukan ataupun mengusulkan berbagai macam hal, termasuk misalnya soal penentuan calon wakil presiden. Calon wakil presiden dan juga termasuk tadi kabinetnya. Kalau diminta oleh PDI Perjuangan. Karena Bu Mega menyampaikan sebagai anggota kebersamaan dalam konteks penataan ke depan, maka semuanya akan diajak bicara. Maka dalam konteks diajak bicara itulah kita akan mengusulkan berbagai macam yang oleh Pak Muhaimin kemarin disampaikan ada 15 poin hasil kesepakatan di Jombang kemarin. Sekali lagi itu seandainya diminta. Kalau tidak diminta artinya tidak akan menyodorkan nama-nama kadernya termasuk mungkin cawapres. Tapi tadi pertanyaannya adalah di kabinet juga. Tidak akan menyodorkan nama-nama begitu ya? Kalau tidak diminta. Yang dimaksud tanpa syarat itu adalah saya kira tidak dalam pengertian letterlux ya. Tapi tanpa syarat PKB tidak akan ngotot misalnya. Tidak akan ngotot. Tidak akan ngotot. Tetapi
kita akan mengajukan misalnya cawapres. Oke. Dari nama-nama yang ada, sekiranya nama-nama itu tidak dimungkinkan, kita akan mengajukan beberapa nama. Misalnya selama ini kita mengendorse ada 3 nama. Ya. Baik itu Pak Mohaimin Iskandar, Pak Mahfud MD, Pak Rhoma Irama. Oke. Itu kita ajukan. Kalau memang 2 atau 3 nama yang sekarang beredar ini dikatakan belum cukup, kemudian final diambil keputusan. Baik, tahan sebentar soal cawapres ini apakah juga akan tetap ngotot begitu PKB untuk menyodorkan namanya walaupun memang sudah berkembang banyak. Kita akan lanjutkan lagi usai jeda berikut ini, tetaplah di Metro This Week, kami akan kembali. Tidak seperti dulu, sekarang air mudah didapat. Sebelumnya di sini tambang gapur dan tanah liat. Kini dijadikan tempat kami untuk beraktivitas. Air danaunya bisa kita gunakan untuk kepentingan bersama dan juga sebagai pendingin mesin industri. Karena semuanya harus dikembalikan ke alam untuk anak-anak bisa meraih cita-citanya. Dengan kerja keras, kita mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi lebih baik dan berkembang. Demi mewujudkan kemakmuran bangsa. Semen Indonesia untuk kesejahteraan. Saya serangan saja, tapi dia pasti melakukan pijatan saja. Bagi saya satu gitu kan? Bagi saya satu.